dibawa ke ranah hukum agar semuanya. Persoalan ijazah palsu yang membayangi Joko Widodo sudah terjadi 2019. Tak hanya soal ijazah S1, awalnya ijazah yang diragukan keasliannya bahkan di tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Saya masih bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2004-2007, Prof. Hamid Awaludin. Ini kan terus bergulir isunya. Ya kalau tadi kata... Ini menarik sebenarnya ini. Apa menarik di Indonesia ini, terutama bulan-bulan terakhir ini, bapak anak yang disorot. Jokowi dan Gibran. Nah, Gibran dengan purnawirawan TNI, bapaknya dengan ijazah. Nah, tapi kalau soal ijazah palsu ini kan sudah bergulir bahkan sejak 2019, Prof. Saat ini masih dibahas karena Pak Jokowi merasa terganggu, masih dicolek-colek juga oleh terlapor. Ya. Wajar terganggu? Ya, sangat wajar. Tidak tidur. Karena sekali lagi ijazah itu adalah dokumen persyaratan yang dipakai ketika mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Oke, jadi ada alasan legitimasi? Ada. Dia khawatir sekali misalnya kalau ternyata bisa terbukti bahwa ijazah itu memang palsu, maka dia akan digugat bahwa dia memalsukan dokumen untuk kepentingan jabatan. Tapi para pihak itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Tapi para pihak yang saat ini jadi terlapor itu kan mempersoalkan sampai hal-hal teknis, font lah, jenis huruf, lalu hal-hal teknis yang apakah betul seberapa besar ini, seberapa kuat ini untuk ya jadi memang pembuktian. Alasan teknis, tetapi itu sangat fundamental. Misalnya kalau 100 orang alumni yang sama, katakanlah ya, tiba-tiba ada satu lembar ijazah yang berbeda dengan 99. Apa tidak meragukan? Meragukan dong. Tapi beban pembuktiannya ada pada yang mendalilkan dong? Ya, pembuktiannya ada bahwa ini loh. Versi saya gini. Nah, kalau Anda bantah ya silakan bantah. Nah, itu loh masuk ke ranah hukum. Pembuktian namanya. Ya. Karena itu tadi seperti yang saya sampaikan ada soal Times New Roman, sampai bentuk wajah pun itu jadi soal. Apa ini struktur wajah, struktur gigi, apakah ini layak jadi pembuktian menurut layak, menurut saya layak. Kenapa layak? Bisa? Kalau memang huruf itu ternyata berbeda dengan yang lain berarti ada pemalsuan. Struktur wajah. Kalau ternyata foto itu bukan wajahnya Pak Jokowi gimana dong? Ayo. Kalau ternyata berarti palsu dong. Jadi memang kelihatan sepele, remeh-temeh, tapi sangat fundamental menentukan ya apa benar itu palsu atau salah. Tapi tampaknya Pak Jokowi juga pede. Orang dilaporkan juga Undang-Undang ITE. Artinya sudah menyasar poin-poin itu juga pasti, ya. Prof. Hamid. Ya biarkanlah kita masuk ke ranah hukum. Bagus supaya kita lihat hasilnya apa. Nah, bicara soal kepercayaan diri dari terlapor, kita dengarkan dulu pernyataan Roy Suryo berikut ini. Ya, kalaupun nanti ada ijazah yang kemudian dalam tanda kutip itu bisa dibuktikan, ya dan ternyata ijazah itu mungkin dibuat dengan sangat rapi, kita sangat mempertanyakan kenapa bisa UGM mengeluarkan ijazah dengan skripsi yang abal-abal semacam itu. Jadi skripsinya saya katakan abal-abal, ya. Saya Dr. Rismon sudah memeriksa sendiri, bahkan sudah kita lakukan uji fisik dan uji forensik terhadap skripsinya, gitu. Dan jelas sekali bahwa skripsinya itu banyak sekali kesalahan, banyak sekali keganjilan, termasuk tidak ada lembar pengasahan, nama dosen pembimbing yang salah, ya, kemudian ada ketikan Times New Roman, bahkan berbagai hal lain. Tanggapannya Prof. Hamid nggak cuma soal ijazah, skripsi juga dibilang abal-abal. Kan? Dia kaitkan bahwa kalau skripsi kamu abal-abal, meskipun menurut saya itu dua hal yang berbeda ya, otomatis berarti ijazahnya palsu. Itu cara berpikir dia. Kalau saya berbeda, skripsi itu satu hal, ijazah itu hal lain. Tapi kawan-kawan Pak Suryo tadi itu menggabungkan bahwa kalau skripsimu abal-abal berarti juga ijazahmu abal-abal. Padahal belum tentu. Menurut Atau saya pasti? belum tentu. Kenapa bisa? Bisa Tolong saja. jelaskan. Ya, ketika dia buat skripsi abal-abal, penguji tidak tahu dan sebagainya dan seterusnya, dia lulus kan? Kemudian dia dapat ijazah, bisa saja. Nah sekarang
Yang kita fokus ini yang masuk ke ranah hukum kan adalah ijazah yang ditengarai bahwa itu tidak asli. Jadi artinya itu dua hal yang berbeda kalau Menurut bicara saya, soal dua skripsi hal yang dan berbeda. ijazah. Ya. Karena tadi yang dipersoalkan Mereka ini menggunakan dalil skripsi sebagai alat pendukung atas keyakinan mereka bahwa ijazah itu palsu. oh sebagai syarat kelulusan artinya Ya, begitu ya. ya. Padahal belum tentu. Ya. Karena di skripsi tahun yang sama, tanda tangan dosennya juga beda, lalu juga tidak ada lembar pengesahan, maka itu dikatakan skripsinya palsu. Nah. Ijazahnya pun demikian. Kalaulah misalnya ijazahnya ini asli, ternyata bisa dibuktikan juga bahwa skripsinya palsu, ya tetap ada pemalsuan di situ. Skripsi itu kan tetap pemalsuan. Sama dengan kasus yang di UI kemarin itu tesis doktor kan, seorang pejabat. Oke, tapi pada saat dilaporkan ke polisi, artinya skripsi tidak perlu dibuktikan karena kan yang jadi soal yang dilaporkan adalah soal ijazahnya, bukan soal skripsinya. Ya, jadi itu hanya alat pendukung untuk memperkuat alibinya bahwa ijazah ini bermasalah. Jadi dia semacam alat mendukung kepercayaan mereka bahwa ijazah itu palsu. Nah, kalau di sini Prof. Hamid melihatnya bagaimana posisi UGM? Karena UGM sudah ada klarifikasinya juga, mengatakan bahwa ijazahnya asli. Tapi publik masih ragu, apalagi yang kurang? Gini cara berpikirnya. Kenapa ada keraguan itu? Sekali lagi cara berpikir orang bahwa UGM itu, rektor UGM itu memihak ke Pak Jokowi. Itu cara berpikir orang ya. Kedua, Pratikno orang yang selalu membela Jokowi dan menjadi operator segala masalah yang berkaitan Jokowi. Ya, Anda sendiri tahu kan, adalah Pratikno, mantan rektor UGM. Sehingga orang menarik kesimpulan, terutama yang pro tudingan bahwa ijazah itu palsu, bahwa UGM mengikuti irama gendang keinginan Pak Jokowi, menyatakan ijazahnya asli. Itu cara berpikir dengan cara menghubung-hubungkan antara fakta yang saya kemukakan tadi. Oke, tapi kalau kita challenge lagi, kan yang mengeluarkan ijazahnya dan ijazah yang dipersoalkan adalah Universitas Gadjah Mada. Jadi yang berhak mengatakan, misalnya salah satunya adalah ya UGM itu untuk menentukan itu asli atau palsu, betul diterbitkan atau tidak. Tetapi sekali lagi, kawan-kawan yang menuntut ini kan ada dalilnya juga kan, melihat kejanggalan-kejanggalan. Nah, kejanggalan-kejanggalan itu yang mereka anggap ada sesuatu permainan. Ya, kejanggalan huruf lah, kejanggalan tanda tangan, kejanggalan foto. Jadi mereka pasti otomatis mengatakan Gadjah Mada juga tidak fair. Itu cara berpikir mereka ini. Oke, saya tantang balik lagi. Tapi kan kalau UGM mempertaruhkan kredibilitasnya untuk bilang itu asli, padahal misalnya tidak, kan rugi di UGM juga dan itu akan mempertaruhkan nama baik kampus ternama. Persis, itu yang kita sesali kalau memang ternyata ada rekayasa membenarkan yang tidak benar. Tapi kalau tidak, tapi kalau tidak apa boleh buat, sudah terlanjur. UGM harus membuktikan bahwa memang UGM benar. Ya. Dan sekarang satu-satunya jalan adalah di ranah hukum. Ranah hukum. Kan supaya segala gosip, segala fitnah yang berkecambah yang menindih Pak Jokowi dan UGM bisa clear. Tak apa-apa, masuk ranah hukum saja. Saya salut bahwa Pak Jokowi mau membawa kasus ini ke ranah hukum. Dengan catatan ya, lembaga negara yang bernama polisi fair. Gitu. Kalau gitu soal struktur gigi, struktur wajah, foto yang dianggap palsu, itu bagaimana pembuktiannya nanti di pengadilan? Kenapa? Gimana untuk mendudukan itu sebagai alat bukti, posisinya seperti apa, Prof? Ya, hal-hal detail itu. Gampang sekali. Uji dengan lab forensik. Bukan hanya di polisi ya. Cari pembanding. Di mana misalnya? Ya, pasti ada lah ahlinya itu kan. Ahli forensiknya ada. Bawa ke pengadilan. Biar hakim yang mengujinya tentang kepalsuan atau tidak. Karena ini kan adalah masalah pidana. Ya tak? Jadi biarlah hakim yang memprosesnya kelak. Ini
Kalau Prof baca sebenarnya kemana sih arahnya? Apakah ia di awal ngegas ke polisi atau harus dibawa ke pengadilan? Memang ujungnya ingin dibuktikan di sana. Ya, kalau ingin pembuktian yang benar bawa ke pengadilan. Bawa ke pengadilan. Dan ini bisa Ya. sampai P21 sampai masuk ke pengadilan. Polisi yang menentukan. Kah? Kalau polisi mengatakan ini cukup bukti untuk kita naikkan, kejaksaan dituntut, kejaksaan teruskan, ya bisa dong. Kenapa enggak? Itu kan hak warga negara. Pak Jokowi punya hak membela diri. Ya kan? Gajah Mada juga punya hak. Tapi tidak berarti bahwa warga negara yang menuntut ini kita nafikan suaranya. Ya. Kita tidak jadikan suara mereka sebagai unheard voices. Ini negara demokratis. Kalau Prof melihat apakah masih ada jalan lain selain dibawa ke pengadilan? Kalau saya demi kebaikan, bawa aja ke pengadilan. Kenapa lebih baik pengadilan bukan mediasi Supaya misalnya? terbukti siapa yang salah. Supaya terbukti siapa yang salah. Tapi kalau dibawa ke pengadilan, lalu ternyata terbukti bahwa terlapor ini bersalah, Ya. apakah mereka artinya akan masuk penjara otomatis? Loh. Tapi jawabnya nanti Prof. Usai jeda. Di Rosi kami kembali soal pelaporan Jokowi atas tuduhan ijazah palsu membuat publik bertanya-tanya. Kemana ujungnya dan apakah hukum bisa berjalan objektif? Sesaat lagi di Rosi.